Halo semuanya, nama saya Darren Thomas Hermawan. Saya ingin memperkenalkan pariwisata yang ada di Indonesia. Pulau Bintan menjadi salah satu gerbang wisata yang di Indonesia. Pulau Bintan menyimpan keindahan alam yang tak kalah indahnya dari pulau-pulau lainnya. Nah, di Pulau Bintan ini ada lokasi-lokasi pariwisata yang indah loh. Jadi, yuk kita bahas. Yang pertama, Pulau Penyengat. Pulau Penyengat atau Pulau Penyengat Indra Sakti dalam sebutan sumber-sumber sejarah. Pulau Penyengat adalah sebuah pulau kecil yang berjarak kurang lebih 2 km dari kota Tanjung Pinang, pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Pulau ini dekat dengan Pulau Bintan. Pulau ini berukuran juga panjang 2000 meter dan lebar 850 meter. Berjarak lebih kurang 35 km dari Pulau Batam. Pulau ini dapat ditempuh dari Tanjung Pinang dengan menggunakan perahu bermotor atau bisa dikenal lebih pompong yang memerlukan waktu tempuh kurang lebih 15 meter. Penyengat merupakan salah satu objek wisata di Kepulauan Riau. Di pulau ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah, yang diantaranya adalah Masjid Raya Sultan Riau, yang terbuat dari putih telur, makam-makam pada para raja, makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks istana, kantor, dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. Sejak tanggal 19 Oktober 1995, Pulau Penyengat dan kompleks istana di Pulau Penyengat telah dicalonkan ke UNESCO untuk dijadikan salah satu situs warisan dunia di muara Sungai Riau. Pulau Bintan ini sudah lama dikenal oleh para pelaut sejak berabad-abad yang lalu karena menjadi tempat persinggahan untuk mengambil air tawar yang cukup banyak tersedia di pulau ini. Belum terdapat catatan tertulis tentang asal mula nama pulau ini, namun dari cerita rakyat setempat, nama ini berasal dari hewan sebangsa serangga yang mempunyai sengat. Menurut cerita tersebut, ada para pelaut yang melanggar pantang larang ketika mengambil air. Maka mereka diserang oleh ratusan serangga berbisa. Binatang ini yang kemudian dipanggil penyengat dan pulau tersebut dipanggil oleh Pulau Penyengat. Sementara orang-orang Belanda menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Mars. Nah, jadi itu tempat yang terkenal di Bintan. Tetapi ada juga yang lainnya seperti Treasure Bay atau juga Patung Seribu. Jadi itu aja sepertinya yang saya ingin membahas. Mungkin kita akan melanjutkannya ke kebudayaan Bintan. Yang pertama, tradisi Bintan. Tradisi Bintan tersebut dinamakan pemasangan lampu cangkok. Jadi tradisi ini pernah dikatakan oleh Bupati Bintan Apri Sujadi, suasana Ramadan di perkampungan memang sangat berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Apalagi Bintan merupakan daerah yang kental budaya Melayu, sehingga banyak tradisi setiap Ramadan yang tak dimiliki daerah lain. Puncaknya ketika malam 27 Ramadan sempena menyambut malam Lailatul Qadar hingga perayaan Idul Fitri. Pemasangan lampu cangkok jadi tradisi dan kultur masyarakat Melayu di Bintan. Kami sebagai pemerintahan daerah senantiasa mendukung dan melestarikan budaya lampu cangkok sebagai bagian dari jati diri masyarakat Melayu, kata Bupati Bintan Apri Sujadi. Kemeriahan tradisi cangkok di Kabupaten Bintan tentu tidak sama dengan daerah Lingga. Masing-masing memiliki keunikan tersendiri yang harus dipertahankan dan dikelola dengan baik. Guna melestarikan tradisi tersebut, istilah lampu cangkok sebenarnya adalah nama yang diberikan pada lampu atau istilah lainnya adalah pelita. Bentuk fisik lampu cangkok adalah lampu yang dibuat secara tradisional dari berbagai bahan seperti kaleng atau botol, bambu, sumbu, dan bahan bakar minyak tanah. Lampu cangkok yang telah dibuat ditempatkan di sepanjang jalan desa hingga di depan masjid. Tujuannya adalah untuk memberi penerangan bagi siapa saja yang ingin beribadah hingga larut malam pada bulan suci Ramadan. Di rumah-rumah penduduk lampu cangkok akan ditempatkan di perkarangan rumah dan depan rumah dengan berbagai variasinya. Biasanya bagi keluarga yang mampu akan membuat lampu cangkok dengan berbagai variasi menghabisi rumahnya, misalnya dengan motif bintang, bulan, dan sebagainya.
Pembuatan motif tersebut biasanya dibuat dari bahan kain, bambu, dan benang yang dibuat sedemikian rupa hingga terlihat menarik. Yang kedua, makanan khas Bintan. Makanan di Bintan sebenarnya ada banyak, tetapi ada beberapa saja yang menurut saya yang wajib sekali untuk dicicipi. Yang pertama ada gonggong, yang kedua ada otak-otak sotong, ketiga asam pedas sembilang, yang keempat mie tarempa, dan kelima mie laksa. Dari kelima makanan itu sangat enak sekali pokoknya, dan wajib sekali untuk dicicipi karena makanan 5 itu sangat benar-benar enak, lezat, dan pokoknya wajib sekali untuk kalian coba. Oke, jadi itu pembahasan saya tentang Pulau Bintan dan lokasi-lokasi yang terkenal dan beberapa budaya dari Pulau Bintan. Jadi saya Deren Thomas Hermawan, saya pamit dulu. Terima kasih.